Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dix, selamat datang di channel Our School SMA 6 Luwu Timur. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kriteria yang menjadi prioritas ketika pendaftar lebih dari kuota. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi untuk kalian yang belum subscribe dan baru mampir di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang yang pertama mengetahui info-info update melalui channel ini. Jadi langsung saja ya Dik ya. Di sini kita berada di halaman saya misalkan. Ini adalah halaman untuk mengetahui jumlah pendaftar, misalnya di jalur, saya misalkan di jalur akademik. Di jalur akademik kuotanya, artinya maksimal yang bisa ditampung hanya 40 siswa. Kita lihat tanda centang ini adalah jumlah siswa yang telah terverifikasi, artinya telah lulus berkas dan kedepannya akan diverifikasi untuk tes kedua. Jadi ada 68 yang tertolak 24 ya. Jadi total siswa yang mendaftar pada jalur ini ada 92 orang. Sedangkan kuota pada jalur ini hanya 40. Terus 41 dan seterusnya bagaimana? Jadi 41 dan seterusnya itu disinilah akan kita bahas, karena ada kriteria yang menjadi prioritas ketika pendaftar lebih dari kuota. Ini sudah disebutnya pendaftar yang mendaftar 92, sedangkan kuota ada 40. Oke, saya ingatkan kembali buat kalian yang baru mampir di channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar info-info update mengenai channel ini. Di sini kita sudah berada pada halaman Juknis. Ini yang membahas tentang kriteria yang menjadi prioritas ketika pendaftar lebih dari kuota. Jadi bisa saya jelaskan ya. Semisal kita bahas tentang jalur kita bahas dulu jalur afirmasi ya. Jadi semisal pendaftar di jalur afirmasi ini melebihi dari kuota. Jadi yang menjadi kriteria prioritas ketika pendaftar lebih dari kuota adalah yang pertama, seleksi calon peserta didik baru jalur afirmasi dilakukan dengan prioritas jarak terdekat. Maksudnya di sini adalah ketika lebih 40 orang yang nantinya akan diterima, karena 40 kuota adalah orang-orang yang lebih dekat lokasi domisilinya dengan letak sekolah ya. Yang kedua, di sini seleksi dilakukan dengan menggunakan peringkat jarak, itu sama dengan lokasi. Terus untuk langkah ketiga, di langkah ketiga ini, jika jarak domisili kalian sama, maksudnya jika jarak rumah ke sekolah itu sama menurut hitungan sistem, maka yang menjadi prioritas adalah peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran. Jadi saya misalkan si A umurnya 17 tahun, si B umurnya 16 tahun. Ketika mereka mempunyai letak jarak rumah ke sekolah sama, misalnya sama-sama 20 km, jadi mereka akan diseleksi, maksudnya yang menjadi prioritas atau yang lolos nantinya adalah si anak yang berumur 17 tahun ini, karena dia lebih tua. Jadi ini lihat umur. Yang keempat adalah teknologi dan sistem informasi akan menentukan calon peserta didik baru diterima pada satuan pendidikan terdekat dari domisili, bukan berdasarkan urutan pilihan satuan pendidikan. Jadi maksudnya di sini ini adalah kalian akan diluluskan di sekolah yang lebih dekat dengan kalian, walaupun itu bukan pilihan pertama kalian. Jadi walaupun bukan pilihan pertama kalian, kalian akan diluluskan di sekolah yang lebih dekat dengan lokasi kalian.
Untuk kelima, sisa kuota jalur afirmasi ditambah ke dalam kuota jalur sonasi. Jadi ini kabar baiknya. Ketika kalian tidak lulus di jalur afirmasi karena kelebihan pendaftar, maka kalian bisa mendaftar di jalur sonasi. Jadi bukan berarti kalian tidak bisa sekolah di sekolah yang kalian inginkan. Untuk jalur prestasi akademik, ya kita bahas tentang jalur prestasi akademik. Akademik ini seleksi yang digunakan untuk jalur akademik adalah nilai rata-rata dari akumulasi nilai rapor SMP sederajat semester 1 sampai 5. Jadi yang menjadi prioritas adalah nilai yang paling tinggi. Saya rasa semua paham. Jadi kalau misalnya kuotanya 40, yang daftar 50. Jadi 10 orang nilai terendah tidak akan lolos di jalur ini. Yang kedua, jika dalam pemeringkatan hingga batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik baru yang memiliki nilai rata-rata dan akumulasi nilai rapor semester 1 sampai 5 sama, maka peringkat dilanjutkan didasarkan pada nilai rata-rata pada semester 1 sampai 5 untuk mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Jadi semisalnya kuota untuk jalur prestasi akademik ini adalah 40. Yang mendaftar sebanyak 42. Jadi harus ada 2 yang tidak lulus nantinya di jalur ini. Terus yang 2 itu 41, 42 itu ternyata nilainya sama dengan nomor 40. Jadi ketika nilai rata-ratanya sama, total nilai rata-ratanya sama, maka kita akan melangkah ke bagian kedua, yang dimana kita harus melihat, sistem akan melihat untuk nilai pelajaran rata-rata untuk nilai pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, siapa yang lebih tinggi. Ya, jadi yang lebih tinggi untuk 5 mata pelajaran itu dialah yang nantinya lolos untuk jalur prestasi akademik. Paham ya? Jadi nomor 3, jika rata-rata nilai pada semester 1 sampai 5 untuk mata pelajaran matematika, IPA sama lagi, maka seleksi untuk pemenuhan kuota menggunakan usia peserta didik. Jadi kalau hasil nilai rata-rata kalian, nilai rata-rata keseluruhan kalian sama, itu akan dilihat dari nilai rata-rata mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Namun ketika sama lagi, maka kembali dilihat dari usia. Jadi usia yang paling tua berdasarkan domisili atau akta kelahiran kalian, itulah yang menjadi prioritas. Untuk nomor 4, jika di satuan pendidikan pilihan pertama tidak memenuhi syarat, peringkatan selanjutnya dilakukan di satuan pendidikan pilihan kedua. Jadi maksudnya di sini ketika kalian kalah bersaing di kriteria pertama, yang dimana adalah peringkingan untuk total nilai rata-rata, kalian akan dialihkan untuk pilihan kedua kalian. Jadi misalnya pilihan keduanya adalah SMA 18. Jadi di SMA 18 itu adalah pilihan kedua kalian, maka di situ lagi kalian yang akan diproses, ya, bukan di SMA pilihan pertama kalian. 5, jika pada satuan pendidikan pilihan kedua tidak memenuhi syarat, peringkingan selanjutnya dilakukan satuan pendidikan pilihan ketiga. Jadi tidak bisa di kedua lagi, kalah di pilihan kedua lagi, maka kalian akan diluluskan di pilihan ketiga. Sama ya. Untuk nomor 6, sisa kuota jalur prestasi akademik ditambahkan dalam kuota jalur sonasi. Jadi semisal tidak lulus di pilihan pertama, kalian diluluskan di pilihan kedua, namun kalian masih ingin sekolah di pilihan pertama, caranya jangan melakukan pendaftaran ulang di pilihan kedua dan tunggu pendaftaran jalur sonasi untuk di sekolah pilihan pertama kalian. Untuk jalur sonasi, ya, ini jalur sonasi yang nantinya dibuka tanggal 29
tepatnya hari Senin jam 8 pagi. Kita bahas ya sedikit untuk kriteria yang menjadi prioritas ketika pendaftar lebih dari kuota. Yang pertama, seleksi calon peserta didik baru jalur zonasi dilakukan dengan prioritas jarak terdekat dari alamat domisili, sama dengan jalur farmasi. Yang kedua, seleksi dilakukan dengan menggunakan peringkat jarak yang diukur menggunakan sistem teknologi informasi hingga batas kuota, sama juga kita bahas sebelumnya tadi. Yang ketiga, jika jarak domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan sama, maka seleksi untuk menentukan kuota berakhir menggunakan usia. Jadi di sini hampir semua sama ya. Ketika kriteria pertama dan kedua masih tetap sama, maka akan beralih ke usia. Di sini yang diuntungkan adalah yang tua. Artinya yang punya usia lebih tua akan menjadi prioritas utama untuk diluluskan di jalur yang kalian tempati mendaftar. Jadi untuk nomor 4, teknologi dan sistem informasi akan menentukan calon peserta didik baru diterima pada satuan pendidik terdekat dari domisilinya, bukan berdasarkan urutan pilihan satuan pendidik. Jadi yang keempat ini maksudnya pilihan pertama misalnya SMA 20, pilihan kedua SMA 30, pilihan ketiga SMA 40. Jadi ketika kuota penuh namun lokasi kalian lebih dekat dengan pilihan ketiga, maka kalian akan diluluskan di pilihan ketiga. Saya rasa paham ya. Jadi kalau misalnya tidak paham, bisa ya komen di video ini, nanti admin akan jawab satu persatu dengan jelas dan lebih detail tentunya, sehingga untuk melakukan pendaftaran jalur zonasi ke depannya kalian semua tidak mengalami kendala. Itu harapan kami. Jadi mungkin videonya sampai sini dulu deh. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jika memang bermanfaat, tolong subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa like dan komen serta share ke teman-teman kalian yang belum tahu tentang informasi yang ada di channel ini ya. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua bisa lulus melalui jalur yang kalian inginkan. Amin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.